Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan geografi di kelas 12. Kemarin kita sudah membahas tentang regionalisasi ya. Nah, atau perwilayahan. Nah, hari ini akan kita kaitkan antara perwilayahan sebagai strategi pembangunan. Di belakang sudah saya siapkan materi tentang regionalisasi dan pembangunan. Apa itu regionalisasi? Kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kurang lebih kalau kita artikan regionalisasi adalah perwilayahan. Jadi pembagian wilayah dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa? Sudah disampaikan juga kemarin, ada 3 minimal. Tujuan dari perwilayahan itu sendiri adalah satu, untuk mengetahui adanya ketimpangan. Adanya ketimpangan pembangunan. Nah, jadi kita kelompok-kelompokkan dari satu tempat dengan tempat lain, wilayah satu dengan wilayah lain akan teramati. Ada enggak ketimpangan pembangunan dalam suatu wilayah yang lebih besar? Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk informasi. Informasi pembangunan juga. Jadi menginformasikan tentang pembangunan yang sudah berjalan. Yang ketiga adalah memberikan koordinasi dalam bentuk koordinasi. Koordinasi pembangunan. Nah, itu ada 3 ya. Tujuan satu, untuk mengetahui ada atau tidaknya ketimpangan. Yang kedua adalah untuk memberikan informasi. Informasi itu bisa kepada pemerintah yang lebih bawahnya, dari pusat ke provinsi atau pusat ke kabupaten kota. Kemudian yang ketiga koordinasi. Koordinasi bisa antar kota, bisa antar provinsi, atau bisa antara pusat dengan daerah juga. Nah, ini tujuannya. Nah, sekarang strategi. Dari tujuan ini, dari tujuan yang sudah minimal ada 3 ini, pemerintah biasanya membentuk atau membuat konsep tentang strategi, membuat strategi yang di Indonesia yang paling lama itu ada oleh pemerintah Orde Baru. Ini oleh pemerintah Orde Baru contohnya, oleh pemerintah Orde Baru yang dikenal dengan istilah Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Pemerintah Orde Baru itu karena memimpin selama 30 tahun, jadi ada 6 repelita. Repelita 1 sampai repelita 6 itu berjalan kurang lebih sekitar 30 tahun. Nah, konsep dari pembangunan ini yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, ini terkait dengan repelita, itu adalah membuat yang namanya WPPI, Wilayah Pusat Pembangunan Indonesia, yang terbagi menjadi 10 wilayah atau 10 region. Di Indonesia dibagi menjadi 10 wilayah, dari wilayah Indonesia paling ujung barat sampai wilayah Indonesia paling timur, terbagi menjadi 10 wilayah oleh pemerintah Orde Baru di tahun 1974 ini sampai 1978 kurang lebih pelaksanaannya. Muncul istilah wilayah pusat pembangunan Indonesia yang terbagi menjadi 10 wilayah. Kemudian selain 10 wilayah ini ada yang namanya wilayah pusat utama, WPU ya. Wilayah pusat utama, kalau WPPI adalah wilayah pusat pembangunan Indonesia. Ini terbagi menjadi 4 wilayah. Ada, karena ini pusat ya, pusat berarti ada 4 pusat. Ada pusat A, pusat B, pusat C, dan pusat D. Pusat A itu di Medan, pusat B itu di Jakarta, pusat C di Surabaya, dan pusat D di Makassar. Ada 4 pusat. Ini
dijadikan sebagai pusat pertumbuhan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dia membawahi 10 region yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita melihat sampai saat ini menjadi keempat ini adalah termasuk kota paling besar di Indonesia. Jakarta, Surabaya jelaslah kota terbesar 1 dan kota terbesar 2 di Indonesia. Medan adalah kota terbesar di wilayah paling barat. Kemudian Makassar bisa dikatakan sebagai kota terbesar di wilayah Indonesia paling timur. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya ini menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah di sekitarnya. Jadi hal yang tadi sudah direncanakan, adanya ketimpangan, berarti harus ada diciptakan yang namanya titik-titik kota pusat pertumbuhan. Nah, dipilihlah ini 4 kota ini. Ada Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Itu oleh pemerintah Repelita 2 ini ya. Ini di Repelita kedua tahun 1974 sampai dengan 1978. Ya. Kemudian yang namanya strategi itu pasti harus mengadopsi beberapa teori. Ya, kita melaksanakan yang namanya strategi pembangunan, teorinya dari apa ya? Teorinya banyak dan bisa dibaca kan? Kita bisa membaca. Nah, ini saya hanya menyampaikan 2 teori. Teori yang pertama ini oleh Alfred Weber. Orang sering menyebut teori ini adalah menentukan lokasi yang biaya transportasinya paling minimum. Ini paling sesuai kalau digunakan untuk penentuan lokasi industri, ya. Pusat kegiatan industri mau dibangun di mana? Berarti harus mencari titik-titik yang paling minimum biaya transportasinya. Ya bisa kita katakan strategis bisa, tapi ini hanya mengacu pada biaya transportasi yang paling minimum. Ada 6 asumsi. Ini 6 asumsi yang digunakan Alfred Weber ketika ingin memilih lokasi yang memiliki biaya transportasi paling minimum. Ini ada 6 asumsi. Yang pertama adalah topografi seragam. Nah, satu harus topografinya seragam. Jadi kita tidak bisa membandingkan antara wilayah yang memiliki topografi yang tidak seragam. Topografi itu apa? Topografi adalah tinggi rendahnya permukaan bumi ya. Tinggi rendahnya permukaan bumi. Jadi kita tidak bisa membedakan wilayah yang perbukitan dengan wilayah dataran rendah itu nanti perkembangannya lebih cepat mana. Ya tidak boleh membedakan seperti itu, harus dilihat dulu atau diseragamkan. Oh, kondisinya seragam baru dibandingkan. Kalau kita misalnya mana sih anak yang lebih pintar, anak kelas 12 atau anak kelas 10, tidak boleh. Ya, karena anak kelas 12 otomatis sudah mendapatkan pembelajaran lebih lama. Ya, kalau mau membandingkan kelas 12 dengan kelas 12. Kelas 12 saja dibatasi IPA dengan IPS. Jangan bandingkan IPA dengan IPS, tidak bisa karena pembelajarannya lain. Oke, satu topografi seragam. Kedua, adanya bahan baku. Karena tadi saya sudah singgung, ini yang paling sesuai adalah untuk kegiatan industri, maka bahan baku itu penting. Bahan baku di sini menjadi salah satu peranan kunci. Adanya bahan baku, ketersediaan bahan baku. Yang ketiga, upah. Upah ini sudah seragam, jadi tidak bisa membedakan wilayah yang memiliki kondisi upah yang heterogen. Kalau kita bekerja dalam istilahnya dalam kegiatan tertentu yang kegiatannya sama, ya gajinya harus sama. Ini upahnya sudah diatur. Kalau sekarang ya ada yang namanya UMK atau UMR. Nah, itu istilahnya adalah pengaturan upah. Kemudian nomor 4, biaya. Biaya ini
dipengaruhi biaya transportasi ya tadi, karena kita membahas transportasi, biaya transport itu dipengaruhi oleh jarak dan berat atau bobot. Nah, jadi jarak dan berat. Jadi semakin jauh jaraknya, kalau di dalam asumsi si Alfred Weber, semakin jauh ngangkutnya, biaya transportasinya makin mahal ya. Rak? Kemudian kalau misalnya barang yang diangkut semakin berat, maka biaya angkutnya juga akan semakin berat. Ini asumsi Alfred Weber. Mungkin bagi kalian itu adalah hal yang masuk akal. Tapi ketika dimasukkan unsur yang lain, ini Alfred Weber belum mempertimbangkan yang namanya unsur resiko. Jadi ketika kita membawa barang, itu selain jarak dan berat, harusnya dipertimbangkan juga unsur resiko. Barang yang dibawa itu emas misalnya. Emasnya 1 ton dengan ngangkut batu 1 ton. Nah, otomatis resikonya lebih besar membawa emas 1 ton. Kan harus pengamanan dan lain-lain. Dan biaya transportnya pasti lebih mahal. Nah, ini yang keempat. Ada 6, karena ada 6. Ini yang kelima. Adanya persaingan sehat. Jadi tidak ada monopoli di situ. Jadi tidak ada monopoli. Yang terakhir adalah masyarakat rasional. Nah, itu teori Alfred Weber. Jadi saya hanya mengenalkan asumsinya. Nanti bagaimana cara penentuannya, nanti ada faktor bahan baku, ada faktor lokasi industri. Kalau misalnya bahan bakunya lebih berat, maka lokasi industrinya ditaruh di mana? Dekat dengan lokasi industri atau dekat dengan pasar. Nah, itu nanti silakan dibaca sendiri. Yang kedua ini ada teori menurut Walter Christaller. Nah, ini nanti silakan kamu pelajari sendiri, karena waktunya kalau untuk pemaparan singkat itu kita nanti akan terlalu panjang ketika memaparkan teori Alfred Weber. Dan ini benar-benar silahkan kamu baca, karena teori itu nanti akan terkait dengan ulangan sub. Jadi beberapa teori nanti silahkan kamu baca, bagaimana teori-teori tentang pembangunan. Salah satu yang populer itu adalah teori Walter Christaller. Nanti ada istilah threshold, ada istilah ring gitu. Threshold itu apa, ring itu apa, penerapan di lapangan itu seperti apa. Nah, saya kasih kalian kebebasan untuk belajar, ya, kebebasan untuk belajar mandiri. Silakan dibaca di sumber yang nanti sudah diberikan ataupun mencari sumber yang lain sebagai penambahan wawasan, dan tentunya itu sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi sub. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.